Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu yang mana alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bertatap muka di acara penyuluhan kali ini. Salawat dan salam yang dia tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat umur akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari Fakultas Pertanian Universitas Garut Abis, yang mana kehadiran kami di sini untuk menyampaikan ilmu dari fakultas kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya di sini sebagai moderator Mama Nurjaman, dan di samping saya Saudara Wisnu Aji Rojiman sebagai pemateri pertama, dan di samping Wisnu ada Saudari Mila Karmila sebagai pemateri yang kedua. Supaya tidak membanyakan waktu terbuang lama, mari kita awali saja pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, Saudara Wisnu Aji Rojiman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu kelompok tani, dan yang terhormat rekan-rekan di sini saya akan membawakan materi penyuluhan tentang pestisida nabati untuk tanaman hortikultura. Nah, sebelumnya bapak-bapak ada yang tahu nggak apa itu pestisida? Ada yang tahu nggak? Racun. Nah ya, racun ya. Pestisida itu adalah racun untuk membantu atau mengendalikan hama ya, atau dan penyakit. Untuk pengertian pestisida sendiri yaitu pestisida yang terbuat dari bahan atau tanaman yang bisa mengembangkan atau mengembangkan hama. Tapi itu ada bakteri dan patogen. Untuk bahan, nah di sini bapak-bapak dan saudara ada yang tahu nggak apa saja yang bisa dijadikan untuk pestisida nabati? Kunyit bisa, kunyit. Nah, kunyit bisa. Ada lagi yang tahu nggak? Nggak ada. Serai wangi bisa. Nah, kebetulan di sini ada beberapa yang bisa dimanfaatkan seperti daun baban rotan ya, bawang putih, cabai merah juga bisa Pak Bu ya. Jahe juga bisa, tomat, ketumbar. Kebetulan di sini saya akan menggunakan daun sirih dan bawang putih serta bawang merah. Mungkin di sini ada pertanyaan tentang manfaatnya apa sih atau kekurangannya apa sih. Nah, di sini sekalian saya akan menjelaskan tentang manfaatnya dan kekurangannya. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu yang pertama, mudah terurai ya, mudah terurai di alam. Kedua, relatif aman bagi manusia dan ternak. Jadi tidak seperti pestisida yang kimia gitu. Jadi ini mah mau pakai beberapa kali juga aman gitu, tidak ada dosis-dosis tertentu. Yang ketiga, membunuh hama dan penyakit yang seperti yang tadi awal saya bicarakan. Kemudian yang empat, sebagai pengumpul atau perangkap hama tanaman. Kelima, bahan yang digunakan nilai murah serta mudah dijumpai sumber dayanya. Jadi mudah dijumpai gitu, mudah, bahan-bahannya mudah, dibuatnya juga mudah gitu. Yang keenam, mengatasi kesulitan ketersediaan dan
mahalnya harga obat-obatan pertanian. Mungkin saudara-saudara sendiri juga tahu kan, pestisida itu harganya sangat tinggi dan mahal ya. Kemudian yang ketujuh, dosis yang digunakan juga tidak terlalu mengikat dan beresiko dibandingkan pestisida kimia. Jadi mau digunakan untuk dosis yang banyak juga tidak apa-apa, malah lebih banyak lebih baik untuk yang pestisida nabati alami ini ya. Kedelapan, tidak menimbulkan kekebalan pada serangga. Jadi tidak kebal langsung inilah gitu. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama daya kerja lambat sehingga perlu aplikasi yang sering. Jadi lambat seperti gimana ya, harus sering gitu, sering diberikan pupuk ini, jadi harus berkali-kali lah gitu, tidak instan ya, tidak instan seperti pestisida kimia. Yang kedua, tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Nah, jadi pestisida nabati ini ada jangka waktu tertentu, contohnya 6 bulan sampai 1 tahun lah, itu maksimal 1 tahun sudah tidak bisa dipakai lagi karena mengandung gas apa sih ya, itu gas alami yang lama kelamaan jika terkena angin itu akan hilang Pak Bu ya, itu manfaatnya hilang ya, jadi kegunaannya hilang, jadi nggak berfungsi lagi. Yang terakhir mungkin kurang praktis karena harus membuat terlebih dahulu. Nah, ini mah tidak instan, terus tidak tinggal langsung beli. Jadi kita itu harus ada kegiatan seperti membuat dulu, mencari bahannya dulu. Jadi tidak langsung tinggal semprot gitu, tidak langsung gunakan. Mungkin ada yang tanyakan dulu. Ya, mungkin materi dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Wisnu yang sudah menyampaikan materinya. Jangan lupa, iya Bapak, diingat materinya tadi. Dan nanti kita bahas lagi lebih lanjut tentang pestisida nabati. Oke, langsung saja kepada pemateri yang kedua, Saudari Mila Karmila. Mangga, silahkan, waktu dan dekat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pematerian kedua yaitu pemanfaatan pekarangan. Yang berarti adalah pekarangan adalah sebidang tanah di sekitar rumah yang dikelilingi oleh pagar-pagar gitu, ataupun tidak memakai pagar juga tidak apa-apa, yang penting pekarangan. Nah, untuk tujuan pekarangannya, bapak-bapak dan ibu-ibu apakah sudah tahu? Tidak. Baik, untuk tujuan pekarangan yaitu mungkin yang pertama ya, memenuhi kebutuhan gizi mikro atau kayak maksudnya gizi tambahan gitu ya, kayak sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Lalu yang kedua, tujuannya itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang dimana pengetahuan di sini adalah kalau misalkan bapak dan ibu-ibu tidak bisa menanam ataupun bercocok tanam gitu, tapi bapak ibu tuh pingin gitu ya. Nah, bisa saja gitu bapak ibu sekalian bercocok tanam supaya bisa mengetahui manfaat ataupun tujuan dari bercocok tanam tersebut. Nah, yang ketiga mungkin meningkatkan pendapatan keluarga tani, yang dimana meningkatkan pendapat itu kalau misalkan kita bercocok tanam lalu kita menghasilkan panen gitu, maksudnya panen. Nah, hasil panen itulah yang nantinya kita dijual belikan kepada pasar-pasar setempat gitu. Nah, nantinya bapak dan ibu semuanya mendapatkan pendapatan dari hasil panen bapak ibu semua gitu. Nah, mungkin yang untuk selanjutnya fungsi multiguna pekarangan, mungkin yang pertama yaitu bahan makanan sebagai tambahannya, yang mana mungkin adalah ya sebagian dari bapak ibu semua gitu menanam ataupun menanam tanaman, sayuran ataupun buah-buahan yang bisa dimakan atau dikonsumsi oleh kita sehari-hari gitu. Nah, fungsi multiguna pekarangan yang selanjutnya yaitu rempah atau bumbu-bumbu ataupun wangi-wangian. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya bisa saja gitu ya memanfaatkan pekarangan, bisa menanam bumbu-bumbu. Kan bapak ibu mungkin ya sudah tahu bumbu-bumbu dapur seperti apa dan bahan-bahannya apa gitu ya. Ya, mungkin
untuk itu bisa saja gitu ya, tanam tanaman bawang merah, bawang putih. Nah mungkin untuk selanjutnya ya Bapak Ibu, fungsi multiguna dari pekarangan deh, menanam sayuran dan buah-buahan. Nah semisal sayurannya seperti apa sih untuk pekarangan rumah? Nah bisa saja gitu Bapak Ibu semuanya menanam tanaman sayuran bayam gitu, yang dimana tanaman bayam itu sangat mudah untuk ditanamnya gitu, dan manfaatnya juga sangat banyak gitu ya. Nah mungkin untuk buah-buahan, untuk pekarangan di rumah gitu ya, bisa dimanfaatkan buah stroberi. Buah stroberi itu sangat mudah dan banyak juga yang menanam di polybag gitu. Nah untuk manfaatnya juga banyak ya. Namun mungkin untuk yang selanjutnya yaitu ada obat keluarga. Nah untuk obat keluarga sendiri mungkin ada jahe gitu ya, dan jahe terus apa lagi ya, kunyit. Oh iya, nah kunyit bisa gitu, dan manfaatnya juga masih banyak sih ya, dan namanya juga obat-obat keluarga gitu. Nah mungkin yang selanjutnya fungsi multiguna pekarangan adalah unggas itu jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur. Nah untuk contoh unggas yaitu seperti ayam, itik, bebek, dan angsa gitu. Nah untuk yang selanjutnya fungsi multiguna pekarangan yaitu ada ternak kecil. Ternak kecil itu seperti kayak domba, kelinci, dan sebagainya gitu. Itu mungkin Bapak Ibu untuk manfaat pekarangan gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah kalau untuk ternak ikan apakah bisa atau tidak? Bisa. Ya bisa untuk ternak ikan ataupun sebagai lele gitu ya. Ya untuk konsumsi sendiri, benar kata Bapak. Namun mungkin untuk pekarangan seperti itu ya mungkin disiapkan terlebih dahulu mungkin ya untuk lahannya Pak. Karena kalau misalkan ikan-ikan itu kan kayak berair ya Pak, jadi harus ada kolam-kolam seperti itu gitu mungkin Pak. Bisa saja memanfaatkan pekarangan di depan rumah. Mungkin ada lagi? Sudah tidak ada ya? Baik. Mungkin pematerian kedua dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang kedua yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali. Itu sangat membantu sekali kepada ibu rumah tangga tuh ya. Iya. Nah untuk saya akan mencoba untuk mengulas atau menyimpulkan dari pemateri pertama. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Bapak Saudara Wisnu Adrojiman bahwa pestisida nabati itu adalah pestisida yang bahan dasarnya dari tanaman atau tumbuhan yang biasanya berkhasiat untuk mengendalikan serangga hama. Nah, itu sangat membantu sekali kepada tanaman-tanaman sayuran yang lainnya. Dan saya akan mencoba lagi untuk menyimpulkan yang materi kedua yaitu saudari Mila Karmila. Nah jadi untuk Mila Karmila sangat luar biasa sekali, itu sangat membantu sekali kepada ibu-ibu rumah tangga untuk memenuhi suatu kebutuhan untuk menghemat menghemat pengeluaran dari ibu-ibu bapak-bapak. Nah untuk itu jadi bapak-bapak ibu-ibu ya mudah-mudahan bisa dipraktikan di rumah sendiri untuk yang tadi dijelaskan oleh Saudara Wisnu Adrojiman dan Mila Karmila. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan berkah dan ilmu dan manfaatnya. Mungkin dari kami dari mahasiswa mohon maaf sebesar-besarnya bila pasti banyak kekurangan dan kehilafan dari perkataan dari kita. Mohon dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya mungkin ditutup sekian pertemuan penyuluhan kali ini.
ikut saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.